Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Fadlur Rahman dengan NIM C2J021033. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu deadlock dan apa saja penyebabnya. Mari kita simak untuk pembahasannya. Yang akan nanti kita bahas ada 4. Yang pertama ada pengertian deadlock, terus penyebab terjadinya deadlock, cara mengatasi deadlock, dan mendeteksi dan memulihkan deadlock itu sendiri. Yang pertama, pengertian deadlock itu sendiri adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Untuk lebih gampangnya, deadlock bisa dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas atau pada gambar di bawah ini, antrian dari sebelah kiri ini menunggu antrian sebelah kanan kosong. Sedangkan dari arah kanan ini menunggu arah kiri kosong. Jadi stuck di tengah-tengah ini. Akhirnya, tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Nah, untuk penyebabnya, deadlock ini penyebabnya ada 4. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling mendukung. Penyebab yang pertama adalah mutual exclusion. Mutual exclusion adalah hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak proses yang memakai sumber daya tersebut. Untuk penyebab yang kedua ada hot and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain atau meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Untuk penyebab yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Jadi, punya sumber daya masing-masing. Untuk mendapat sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilakan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat ada circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Itu penyebabnya. Untuk selanjutnya, cara mengatasi deadlock itu sendiri. Ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya deadlock. Di antaranya adalah yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Jadi diabaikan, tidak usah diapa-apain. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance, sistem yang untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Yang keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock, dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Selanjutnya, mendeteksi dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkan.
Nah, untuk mendeteksi dan memperbaiki deadlock, caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Seperti ini harus mendeteksi dulu. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem jalan kembali. Jadi dari mendeteksi, baru bisa memperbaiki mana yang ada deadlock. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi, dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat mempengaruhi performance sistem. Karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Karena kurangnya sumber daya yang diberikan, jadi itu deadlock muncul. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart untuk memperbaiki dan memulainya kembali. Selanjutnya, hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wide secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang deadlock ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.